Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawanku semuanya, pada video kali ini saya ingin membacakan kisah cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istri tercintanya, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Saya membacanya dari sebuah aplikasi yang saya download dari Play Store. Baik, saya akan membacakan kisahnya. Bagaimana hebatnya kisah cinta mereka sebagai suami istri. Kisah Nabi Muhammad SAW dan Aisyah istri tercintanya. Kisah pertama, suatu hari ada sekumpulan kanak-kanak masuk ke dalam masjid untuk bermain perang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Humairah, adakah kamu ingin melihat mereka?" Tanya Rasulullah SAW kepada Aisyah. Lalu Aisyah menjawab, "Ya." Maka Rasulullah SAW mendukung Aisyah dan berdiri di ambang pintu. Dagu Aisyah diletakkan pada bahu Rasulullah SAW. Aisyah menempel pada pipi Rasulullah SAW. Setelah agak lama, Rasulullah SAW bertanya kembali kepada Aisyah, "Adakah kamu merasa puas?" Aisyah radhiyallahu an menjawab, "Belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW kembali mendukung Aisyah, dan selang beberapa ketika Rasulullah SAW bertanya lagi soalan yang sama. Aisyah masih memberikan jawaban yang sama. Sebenarnya Aisyah tidak tertarik dengan permainan kanak-kanak, tapi Aisyah hanya ingin agar kaum wanita dan istri-istri Rasulullah yang lain tahu akan keadaan dan kedudukan Aisyah di hati Rasulullah SAW. Kisah kedua diriwayatkan oleh Aisyah sendiri. Aku tidur di samping Rasulullah, kedua kakiku mengarah ke kiblatnya. Jika baginda Nabi Muhammad SAW sujud, baginda menyentuh kakiku. Lalu aku menarik kedua kakiku, dan ketika baginda berdiri, aku menjulurkan kakiku kembali. Kisah ketiga, Aisyah radhiyallahu an bercinta. Waktu itu aku sedang haid, kata Aisyah. Aku minum pada sebuah gelas, lalu memberikannya kepada Rasulullah. Lalu baginda segera mengambilnya dan meletakkan mulutnya pada bibir gelas, tepat di mana Aisyah meletakkan mulutnya dan minum. Pada hari lain aku juga sedang haid. Aku menggigit daging pada tulang. Lalu aku berikan kepada Rasulullah. Kemudian baginda meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulutku pada tulang tersebut, kata Aisyah. Kisah keempat, Aisyah sudah pernah meminta Rasulullah agar berdoa untuk beliau. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, doakanlah aku." Kemudian Rasulullah SAW pun berdoa dengan berkata, "Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, dosa yang terang maupun yang tersembunyi." Aisyah tertawa gembira mendengar doa Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ya Aisyah, adakah kamu gembira dengan doaku tadi?" "Sudah tentu. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doamu ya Rasulullah?" jawab Aisyah. Kisah kelima. Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku tahu bila kamu gembira dan bila kamu marah padaku," kata Rasulullah. Setelah mendengar ucapan Rasulullah, Aisyah bertanya, "Bagaimana kamu boleh tahu ya Rasulullah?" jawab Aisyah. Jawab Rasulullah, "Jika kamu gembira,
kamu akan berkata, tidak, demi Tuhan yang mengutus Muhammad. Apabila kamu marah, kamu akan berkata, tidak, demi Tuhan yang mengutus Ibrahim. Kemudian Aisyah berkata, memang benar ya Rasulullah, tapi demi Allah sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dirimu wahai Rasulullah, kecuali namamu sahaja. Meskipun Rasulullah SAW tahu Aisyah sedang marah padanya, namun baginda tidak membalas dengan memarahi Aisyah semula. Tapi dari kata-kata Rasulullah tersebut ada kesan ingin menggoda Aisyah. Baginda ingin segera menghilangkan perkara yang boleh membuat Aisyah marah. Kawan-kawanku semuanya, sebenarnya masih banyak kisah-kisah cinta Rasulullah SAW dan Aisyah yang terjadi. Namun kali ini inilah yang dapat saya bacakan. Dan untuk aplikasi, saya menemukan aplikasi ini mendownload dari Play Store, dan mungkin ini aplikasi dibuat oleh orang Malaysia. Karena di sini dapat kita lihat ada kata-kata kayak kata-kata orang Malaysia. Jadi buat kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.